Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ridwan di Second Lead Man Channel. Baik, sebagaimana yang kita ketahui, ini adalah pertemuan terakhir di bab 3 yang membahas tentang mengenal operasi dasar komputer. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada materinya. Ya, yang kita ketahui sebelumnya dalam mengenal operasi dasar komputer ada 3 hal yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu tentang pengenalannya, dari input, output, proses, dan media penyimpanannya berbentuk hardware. Kemudian juga kita telah membahas software dan brainware di pertemuan tatap muka kemarin. Kemudian tentang mengoperasikan komputer, dari menyalakan, sikap menggunakannya, dan mematikannya. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan terakhir, yaitu tentang mengenal sistem operasi komputer. Sistem operasi atau yang sering disebut dengan operating system menjadi salah satu rangkaian penting yang harus diketahui dalam mengenal operasi dasar komputer. Hal ini akan dijelaskan pada pertemuan kita kali ini. Baik, perangkat lunak sistem operasi atau operating system merupakan perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Cara kerja sistem operasi berfungsi untuk mengontrol suatu proses yang sedang berjalan atau berlangsung, mengalokasikannya ke CPU dan mengatur memori internal dalam sistem, kemudian mengalokasikannya di antara proses yang sedang berlangsung atau berjalan. Nah, kalau kita lihat ke gambar, nah, operating system merupakan pusat yang menjadi penghubung antara input dan output maupun media processing. Setelah itu baru termasuk juga ke dalam media penyimpanan. Nah, sistem operasi inilah yang berfungsi selain mengontrol, kemudian mengalokasikan proses tadi, maksudnya seperti itu. Nah, fungsi sistem operasi. Nah, dalam fungsi sistem operasi. Nah, dalam menjalankan fungsi sistem operasi, ada beberapa hal fungsinya yang harus kita ketahui. Baik, yang pertama adalah menjalankan operasi dasar. Maksudnya adalah sistem operasi ini berfungsi untuk menjalankan fungsi dasar pada komputer. Ia mengatur bagaimana penggunaan memori, pemrosesan data, kemudian penyimpanan data, dan fungsi dasar komputer lainnya seperti gambar sebelumnya. Selain itu, yang kedua dia berfungsi sebagai mengatur hardware. Nah, hardware di sini merupakan perangkat keras ya seperti mouse, keyboard, kemudian monitor yang tersambung pada komputer atau kepada media pemrosesan seperti CPU dan motherboard. Nah, sistem operasi inilah bertugas mengatur kerja tersebut. Nah, fungsinya sebagai media penghubung antara perangkat lunak dan perangkat keras. Kemudian fungsi selanjutnya adalah mengatur berbagai macam aplikasi. Seluruh aplikasi yang ada di dalam komputer memang tersimpan dalam memori penyimpanan. Namun, perlu kita ketahui semua bahwa aplikasi tersebut ada dalam sebuah sistem operasi. Dan jika tidak ada operasi tersebut, maka tidak akan mampu menjalankan aplikasi tersebut. Nah, selain itu, fungsi sistem operasi yang keempat untuk menyajikan sebuah tampilan. Nah, tugas dari OS atau operating system ini memudahkan pengguna aplikasi karena aplikasi yang tersebut dapat ditampilkan di layar monitor komputer atau halaman utama saat Anda baru saja menyalakan komputer. Kemudian kelima, untuk koordinasi perangkat komputer. Fungsi lain dari sistem operasi komputer adalah mengkoordinasikan semua hal yang ada di dalam komputer dalam hal menyusun program yang memiliki sifat kompleks menjadi lebih simpel dan berurutan. Dengan kata lain, memberikan kelebihan dalam membantu pekerjaan user lebih praktis dan efisien. User di sini adalah pengguna komputer. Kemudian yang keenam, untuk fungsi komputer yang optimal, memberikan optimalisasi kerja pada perangkat keras maupun perangkat lunak atau software yang merupakan fungsi sistem operasi selanjutnya. Beberapa hal yang dapat dijalankan antara lain memberikan waktu dalam menjalankan CPU, pemanggilan file yang tersimpan di dalam hard disk. Nah, ada beberapa contoh sistem operasi yang ada di gambar ini. Kita akan coba bahas satu persatu. Nah, ada sistem operasi yang pertama, Android. Sistem operasi Android adalah SO atau sistem operasi berbasis Linux yang dirancang digunakan pada perangkat mobile atau
berlayar seperti smartphone atau komputer tablet. Nah, sistem operasi Android pada awalnya dikembangkan oleh Android dengan didukung dana dari Google. Pada akhirnya Google pun membelinya di tahun 2005. Kemudian dirilis pada tahun 2007. Nah, sistem Android ini, HP yang kalian gunakan saat ini merupakan salah satu sistem operasinya adalah Android atau smartphone. Nah, inilah fungsinya yang seperti yang saya jelaskan pada sebelum-sebelumnya. Nah, selain Android, ada lagi sistem operasi Microsoft Windows. Nah, ini yang sering kalian temukan di dalam komputer. Windows merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau Graphic Unit Interface yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan visual yang sangat memudahkan pengguna. Nah, sistem operasi ini telah berevolusi dari MS-DOS, itu pertama kali muncul, sebuah SO yang berbasis teks dan pergunaan berbasis perintah. Nah, Windows terbaru kita tahu adalah Windows 10 ya. Windows 10 yang dikenal pada tahun 2015 kemarin. Nah, kemudian ada lagi namanya sistem operasi Linux. Nah, diperkenalkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux adalah jenis sistem operasi open source di mana Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan juga didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Pada umumnya, pengguna Linux memasang dan melakukan konfigurasi sendiri pada konfigurasi sistem. Pengguna sistem operasi ini kebanyakan adalah orang yang mengerti teknologi dibandingkan para pengguna Windows ataupun Mac OS yang kebanyakan awan terhadap sistem komputer. Maksudnya adalah Linux memberikan kemudahan kepada penggunanya yang paham komputer untuk memodif dan merancang sistem operasi sesuai dengan keinginan dia, sehingga memudahkannya dan membuatnya nyaman. Ini yang membuat dia beda dari Windows. Kalau Windows itu ada ketetapan standar orang awam pada komputer yang bahasa pemrogramannya itu agak terkunci dia. Nah, Linux inilah yang dia open source, terbuka, sehingga orang bisa memodifikasi sesuai dengan apa yang dibutuhkannya dan diinginkannya. Nah, programmer rata-rata menggunakan Linux sebagai sistem operasi mereka untuk merancang sebuah aplikasi ataupun software lainnya. Kemudian ada Mac OS atau Apple lah kita katakan kalau dalam bentuk smartphone-nya, merupakan sistem operasi keluaran dari raksasa perusahaan Apple tadi. Di sini pun di jenis ini pun telah terpasang di dalam komputer sebagai yang mana kita ketahui, Mac OS ini atau Apple-nya agak lebih wow dia ya, karena memiliki sistem pertahanan komputernya atau jaringannya cukup tinggi, malware-nya itu cukup kuat sehingga sulit untuk dibobol orang. Makanya harga Mac OS jauh berbeda dari harga Android biasa karena susah diretas dia, karena memiliki sistem pertahanan yang kuat. Oke, baik, sampai sini pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.